나이스. 야, 민태구. Halo kalian semua, kembali lagi di Kisah Kilat. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kali ini kita akan membahas suatu film asal Korea tentang seorang negosiator yang dituntut untuk dapat melakukan negosiasi dengan para penjahat agar para sandera dapat diselamatkan. Namun apa jadinya jika si negosiator ini harus berurusan dengan seorang penjahat yang tidak takut dengan kematian? Sang negosiator pun harus mencari berbagai cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Penasaran dengan ceritanya? Langsung saja, ini dia alur cerita film The Negotiation. Suatu hari terjadi perampokan di kota Seoul yang membuat heboh media massa. Polisi negosiator bernama Jae-yoon kemudian langsung dipanggil ke tempat kejadian. Para perampok adalah dua orang pria asing yang menyandera pemilik rumah dan meminta dikirimkan helikopter untuk digunakan melarikan diri. Setelah itu, Jae-yoon melakukan negosiasi dan ia memperlihatkan dirinya tidak sedang membawa senjata apa-apa dan meminta masuk untuk melihat kondisi para sandera. Sesampainya di dalam, Jae-yoon berkata helikopter akan dikirimkan. Namun, para perampok diminta untuk membebaskan satu persatu para sandera. Tapi saat sudah mencapai kesepakatan, pasukan khusus sudah terlanjur datang dan para perampok sangat marah. Karena merasa terpojok, para perampok pun membunuh semua sandera dan Jae-yoon pun sangat terpukul melihat kejadian yang terjadi di depan matanya. Scene pun berpindah kepada negara Thailand, tepatnya di kota Bangkok, di mana di sana reporter Korea Selatan bernama Lee Chang-woo ditangkap oleh beberapa orang tidak dikenal. Di waktu yang sama di Korea Selatan, Jae-young yang merasa kecewa terhadap kejadian sebelumnya menemui Ketua Jung untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Akan tetapi Ketua Jung menolak menerima surat pengunduran diri tersebut. Singkat cerita, suatu pagi Hyuk-soo seniornya Jae-young menjemputnya. Hyuk-soo berkata direktur kepolisian memanggil Jae-young datang ke markas. Dan singkatnya, mereka tiba di ruangan kontrol dan bertemu dengan sekretaris keamanan negara bernama Gonji. Lalu Ketua Yeon-soo meminta Jae-young untuk berbicara dengan seorang pria bernama Min Tae-gu. 하채윤입니다. Tae-gu mengajak Jae-young berkenalan dan meminta Jae-young mengatakan ukuran badannya. Mendengar hal tersebut, Jae-young yang kebingungan pun langsung menutup telepon dan meminta penjelasan apa yang telah terjadi. Namun, sekretaris Gonji malah meneriaki Jae-young untuk menyuruhnya berbicara dengan Tae-gu. Dan sepertinya situasi saat ini sangat berbahaya. Jae-young bersikukuh meminta penjelasan terlebih dahulu dan Ketua Yeon-soo pun disuruh melayani Tae-gu untuk berbicara. Lalu Tae-gu yang merasa dianggurkan mengeluarkan sandranya yang ternyata adalah Ketua Jung. 저희 아직 여기 민태구 씨. 정말 좋으시네. Melihat hal tersebut, Jae-young pun langsung turun tangan dan mengambil alih. Jae-young berusaha mengambil hati Tae-gu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan bodohnya. Tae-gu bertanya siapa saja yang menyaksikan proses negosiasi tersebut. Dia menjawab di situ ada Ketua Yeon-soo, Direktur Kepolisian Song-hee, dan para staf kepolisian. Dan selanjutnya dia bertanya mengenai permintaan Tae-gu. Akan tetapi Tae-gu tidak menjawab pertanyaan Jae-young. Tae-gu mempersilahkan Jae-young untuk menyapa Ketua Jung, lalu Tae-gu memutuskan telepon karena ingin makan terlebih dahulu. Kemudian Ketua Yeon-soo pun menjelaskan siapa Tae-gu.
Dan ternyata Taegu adalah pimpinan kelompok kriminal internasional yang bermarkas di Bangkok dan Kuala Lumpur. Seminggu lalu, Taegu menculik reporter Lee di Bangkok, Thailand. Dan 3 hari kemudian, Taegu menculik karyawan media Korean Daily yang kemudian Ketua Jung diutus ke Thailand untuk melakukan negosiasi. Namun di lokasi negosiasi, Ketua Jung malah diculik oleh Taegu. Sekretaris Gonji pun ingin masalah ini dihadapi dengan serius. Ia bahkan telah mengirimkan pasukan khusus Angkatan Udara ke markas kelompok Taegu di negara Thailand. Dan Jae-yun menemukan informasi bahwa Taegu sudah menjadi warga negara Inggris karena selalu berpindah negara, hampir tidak ada informasi tentang keluarganya dan latar belakangnya. Dia menduga ini bukan situasi penyanderaan karena Taegu belum pernah mengajukan permintaan. Dan tak lama, Taegu dan Jae-yun pun kembali memulai percakapan. Jae-yun meminta Taegu untuk memperlihatkan kondisi Ketua Jung. Dan melihat Ketua Jung tidak sadarkan diri, rupanya Taegu memasukkan cairan narkotika ke dalam tubuhnya hingga terkapar. Jae-yun berkata ia bisa mengabulkan permintaan Taegu. Taegu pun meminta Jae-yun untuk mendatangkan CEO Yun dari media Korean Daily. Selanjutnya, kepolisian menjemput CEO Yun. Dia diminta untuk berbicara dengan Taegu memperlihatkan reporter Lee kepada CEO Yun. Dan ia bertanya, kenapa media Korean Daily tidak meliput berita tentang penculikan salah satu reporternya? CEO Yun kemudian menjawab, kepolisian memintanya untuk menahan berita tersebut sementara waktu. Lalu Taegu terus bertanya tentang kehidupan pribadi reporter Lee. Dan CEO Yun selalu dapat menjawabnya. Taegu kemudian meminta si CEO berkata jujur dan ia bertanya apakah benar reporter Lee kerja di tempat media Korean Daily. Taegu kembali bertanya kepada si CEO Yun dan merasa terpojok. 무슨 말? 솔직하게 말해. 들지 말라고! 내가 몇 번을 말해! 대한일보 기자 아니죠? 그죠? Si CEO Yun pun menjawab jujur bahwa reporter Lee tidak pernah bekerja di perusahaannya. Sampai akhirnya Taegu menuduh Jae-yun bekerja sama untuk membohongi dirinya. Oleh karena itu, Taegu pun yang kesal membunuh Ketua Jung sebagai konsekuensinya. Kemudian Jae-yun bertanya kepada para atasannya siapa sebenarnya reporter Lee tersebut. Lalu Direktur Song-hee menyuruh Jae-yun untuk meninggalkan ruangan karena ia telah digantikan direktur juga mengusir Ketua Yun-soo. Di dalam mobil, Ketua Yun-soo baru mengungkapkan bahwa reporter Lee atau Lee Sang-mo adalah seorang agen Badan Intelijen Nasional yang ditugaskan menyelidiki kelompok Taegu yang ternyata kelompok Taegu bergerak dalam perdagangan senjata gelap, namun tujuannya menyandera masih sangat membingungkan pihak kepolisian. Jae-yun bersikeras mengungkap kasus tersebut dan meminta timnya untuk mencari informasi penyelundupan senjata di kawasan Asia Tenggara yang berhubungan dengan kelompok Taegu. Sementara itu, 2 orang pria badan hukum mengambil alih proses negosiasi. Namun, Taegu tidak tertarik bernegosiasi dengan mereka. Dan dia hanya ingin bernegosiasi dengan Jae-yun. Di sisi lain, tim Jae-yun menemukan fakta bahwa Taegu menyuplai senjata kepada tentara bayaran di seluruh dunia. Di sisi lain, pasukan khusus sudah mendarat di perairan negara Thailand. Kemudian Ketua Yun-soo membawa Jae-yun kembali bernegosiasi. Namun sebelum itu, Jae-yun meminta semua informasi tentang Taegu dan agen Lee. Lalu Jae-yun pun kembali mengajak Taegu berbicara. Jae-yun dan timnya menyadari bahwa Taegu mempunyai masalah pada masa lampau yang mungkin menjadikan alasan mengapa dia melakukan semua ini. Dan di sini Taegu tidak ingin bertele-tele lagi. Ia meminta Jae-yun memanggil CEO dari perusahaan lain yaitu Nine Electric. Ternyata Taegu mempunyai perusahaan fiktif di luar negeri yang bernama Shangri-La Mountain.
Pemilik awal perusahaan itu adalah CEO Nine Electric, yaitu Ketua Ko. Sebelumnya Taegu dan Shiko bekerja sama. Namun Taegu terlalu menyeludupkan senjata seenaknya dan maka hubungan mereka pun menjadi rusak. Owner Ko kemudian melaporkan hal tersebut kepada Departemen Pertahanan. Oleh karena itu, Taegu menganggap si Owner Ko sebagai pengkhianat. Di tempat lain, Sekretaris Gongji menemukan si Owner Ko dan pejabat tinggi negara yaitu Wakil Badan Intelijen Pak Ji-chang, Komandan Angkatan Udara Jung Ti, dan Kepala Keamanan Negara Ju Ik. Owner Ko dan yang lainnya meyakinkan Kepala Keamanan Ju Ik bahwa masalah ini akan segera diselesaikan. Sementara itu, Hyuk-so menemui si Oh-yun di rumahnya untuk mencari informasi. Yuk-sun mendapatkan fakta baru bahwa si Oh-yun disuruh oleh para pejabat tinggi negara untuk memberikan agen Lee identitas palsu sebagai seorang reporter. Tak lama, Sekretaris Gongji membawa si Oh-yun ke markas polisi. Dan dia berkata, lebih mengenal Taegu sebagai pengusaha daripada seorang pimpinan kriminal. Lalu Taegu pun berbicara dengan Owner Ko. Taegu bertanya mengapa dirinya membunuh wanita bernama Yongjun. Si Owner Ko berkata ia tidak mengenal wanita tersebut. Lalu Taegu bertanya apakah Jae-yun mengenal wanita tersebut, dan ternyata wanita tersebut korban penyanderaan yang ditangani Jae-yun sebelumnya. Dan dia adalah Yeonju. Lalu Taegu bertanya kenapa kasus kematian Yeonju ditutup begitu saja. Taegu menjelaskan bahwa Yeonju adalah pengelola dana rahasia perusahaan Owner Ko di perusahaan Nine Electric. Dan ternyata dirinya berusaha mengungkap busuknya pemerintahan Korea yang korup dengan cara mencuci uangnya pada aset lukisan ratusan miliar. Namun misi Yeonju pun terendus. Dan Taegu menyangka pembunuhan Yeonju adalah skenario dari pihak pemerintah. Tapi di sana, Taegu telah mempunyai rekaman percakapan para petinggi negara yang berkomplot untuk mencuci uang haramnya. Jae-yun berkata, rekaman tersebut belum bisa dijadikan bukti jika tidak diperkuat keasliannya. Oleh karena itu, Taegu meminta Jae-yun untuk memanggil Kepala Keamanan Negara Ju Ik atau ia akan membunuh para sandera. Mendengar perkataan Taegu, Kepala Keamanan Ju Ik merasa terancam karena kejahatannya akan terbongkar. Setelah itu, Jae-yun meminta timnya untuk mencari tahu apakah hubungan Taegu dengan Jeonju. Lalu Sekretaris Gongji menyampaikan bahwa keamanan Ju Ik tidak bisa hadir dan kemudian Hyuk-so melaporkan temuan barunya. Hyuk-so menemukan Ketua Jung ternyata menerima suap dari para petinggi negara. Itulah alasan sesungguhnya Taegu mengeksekusi Ketua Jung yang sudah tahu dari awal. Di sisi lain, pasukan khusus sudah sampai di pulau markas kelompok Taegu. Dan Jae-yun menyampaikan kepada Taegu bahwa Kepala Keamanan Ju Ik tidak bisa hadir. Jae-yun berkata ia akan membantu Taegu untuk mengungkap kasus suap petinggi negara dan membuka kembali kasus kematian Yeonju asalkan Taegu mau memberinya informasi sebanyak-banyaknya. Taegu yang mendengar kesepakatan itu pun kemudian tergiur. Ia meminta Jae-yun memanggil Direktur Kepolisian Min Song-hee dan ia bertanya jika ia mengungkap daftar suap, apakah kasus Yeonju akan kembali dibuka. Direktur Song-hee pun berjanji akan membuka kasus kematian Yeonju. Dan ternyata dari awal Taegu telah menyiarkan percakapan ini secara langsung. Dan media massa sudah memberitakan kasus ini secara massal yang membuat para petinggi menjadi semakin ketakutan. 조금 전 생중계 화면에 나왔던 경찰 쪽 써보라니까 인티 부지십니다. Taegu kembali meminta Jae-yun untuk menghadirkan Kepala Keamanan Ju Ik dan jika tidak ia akan membunuh agen Lee. Mendengar hal itu, Kepala Ju Ik menyuruh anak buahnya untuk membuat skenario palsu untuk dilaporkan kepada kepresidenan. Kepala Ju Ik akan menyalahkan Owner Ko atas semua masalah yang terjadi. Sementara itu, Hyuk-so mendatangi kediaman Yeonju dan menemukan fakta lainnya. Sementara, Kapten Pasukan Khusus bersiap untuk menyerang markas kelompok Taegu. Dan nampaknya Sekretaris Gongji sudah tidak memperdulikan keselamatan para sandera.
Di sisi lain, Hyokso mencari informasi Yeonju di suatu panti asuhan. Kepala panti di sana berkata, di tempatnya tidak ada yang bernama Yeonju. Namun, ia pernah merawat anak bernama Yeonsu. Dan Hyoksu pun menemukan fakta baru. Namun, ia belum bisa menghubungi Jae-yoon. Jae-yoon kembali memberitahukan bahwa kepala Ju-ik tidak mau datang menemui Taegu. Taegu pun mengarahkan pistolnya kepada agen Lee. Namun, Jae-yoon mencoba membujuk Taegu. Jika Taegu membunuh agen Lee, maka ia tidak akan menang. Padahal semua daftar suap sudah akan terbongkar. Lalu Jae-yoon mendapatkan informasi dari Hyoksu bahwa ternyata Yeonsu adalah adik kandung Taegu. Sementara itu, pasukan khusus sudah tiba di markas Taegu dan langsung masuk untuk menangkap Taegu. 입구 폭파. 작전 멈춰주세요. Jae-yoon meminta penyerangan dihentikan karena Taegu memasang alat peledak di tubuh seorang sandera. Namun, para petinggi tidak peduli dan mereka menyuruh pasukan khusus untuk melanjutkan penyerangan. Tiba-tiba bom besar pun meledak. Dan apakah Taegu dan para sandera telah mati bersama? Namun setelah ledakan itu terjadi, Jae-yoon menyadari bahwa Taegu masih hidup. Taegu tidak berada di Thailand, melainkan berada di Korea Selatan. Sementara itu, Hyoksu menemukan jasad ketua Jung di gedung lama panti asuhan. Dan Hyoksu menduga Taegu berada di sana. Namun sekarang Taegu sepertinya sudah pergi ke tempat lainnya. Dan ternyata Taegu datang ke gedung milik si owner Ko untuk menemui para petinggi negara. Setelah bertemu para petinggi, Taegu mengancam akan mengaktifkan bom yang terpasang di badannya. Taegu pun langsung membunuh Siko karena terlalu banyak berbicara. Lalu Jae-yoon pun meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan Yeonju pada saat disandra. Dia berjanji akan mengungkapkan semua kebenaran yang ada. Saat itu, Taegu menyuruh Yeonji untuk mencuri informasi dana rahasia para pejabat korup. Namun, Yeonju pun gagal dan lalu dibunuh. Sementara Jae-yoon menghalangi bidikan sniper yang mengarah kepada kepala Taegu. Ia berharap Taegu mau melepaskan para petinggi agar ia bisa menjebloskan mereka semua ke penjara. 고작 이러려고 여기까지 온 거야? 내가 밝혀준다니까? 알았으니까 좀 도와주라고! 은주, 당신 동생만 생각해. Sementara Taegu tidak ingin mengaktifkan bomnya karena Jae-yoon juga akan terbunuh. Tiba-tiba sniper menembak tepat di kepala Taegu. Dan Taegu pun tewas seketika. Setelah itu si Ju-ik menyuruh anak buahnya mengganti skenario untuk menyelamatkan diri dari pengadilan. Dan Jae-yoon berkata bahwa ia akan mengungkap semua kejahatan para petinggi korup di depan pengadilan. Beberapa waktu kemudian, para petinggi datang ke pengadilan tinggi militer untuk dimintai keterangan. Di pengadilan tersebut, Jae-yoon menyerahkan semua bukti yang ia dapatkan dan ia bersumpah akan mengungkap semua kebenaran yang ada. Yang pada akhirnya, film pun selesai. Bagaimana kesimpulan ending dalam film ini menurut kalian? Apakah para pejabat korup akan tertangkap dan dihukum mati? Ataukah ada POV lain? Silahkan tulis di kolom komentar. Terus dukung Kisah Kilat dengan cara like, komen, dan subscribe-nya. Akhir kata, selamat pagi, siang, sore, malam, dan sampai jumpa.